Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di sini di Siraman Kalbu, Sejukan Hati. Saat saya tuh sebetulnya nunggu teman saya, murid Ustadz juga. Ibu tau nggak ada teman saya cirinya tuh hidungnya mancung, kacamatanya bolong. Terus udah gitu janjian pakai baju hijau juga. Janjian aku bilang aku mau Ustadz baju hijau, dia mau pakai hijau juga. Lihat nggak Bu? Di mana? Mana? Oh iya, Ustadz Zaki Mirza sudah ada di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Sehat, A? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat. Kacamatanya bolong nggak sih ini? Ini namanya, ini ada kacanya loh. Ada kacanya. Bisa ucek-ucek mata kacanya, iya. Ini kayaknya beli karpet dapat baju koko ya? Iya, koko yang ini. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita lagi ngomongin ini, mendidik anak masa puber. Iya. Mendidik anak itu kan ada masa-masanya. Kita juga sampai sekarang masih jadi anak buat orang tua kita kan. Betul. Nah untuk masa puber itu masa transisi dari remaja ke dewasa. Saya salam dulu ya. Oh belum salam memang? Belum salam. Oh buat saya tadi ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masa pubertas itu dalam bahasa Islamnya, bahasa tarbiyahnya disebut daurul murahaqah, atau masa di mana seorang anak beranjak jadi lebih dewasa. Betul. Makanya sebenarnya pondasi paling awal itu adalah bagaimana si orang tua di awal memberikan nama kepada anaknya. Dari nama saja Dari sudah nama. mulai ada unsur pendidikannya? Iya, karena likulli musamma min ismihi nasibun. Setiap orang yang punya nama itu kadang menentukan bagaimana nanti dia didoakan orang lain ke depan. Contoh, ketika namanya Abdullah, ya Abdullah, hamba Allah, itu doa Bu. Jadi ketika dipanggil sama orang dengan panggilan yang lengkap, ya Abdullah, berarti didoakan untuk jadi hamba Allah yang taat. Iya, jangan disingkat. Nah itu. Nama Abdullah panggilnya Duloh. Makanya ada harfun nida dalam bahasa Arab atau dengan kalimat ya, wahai. Jadi supaya menjadi doa. Makanya anak itu ditentukan bagaimana namanya. Itu pondasi paling awal. Tapi jangan juga mentang-mentang harus pakai bahasa Arab semau maunya. Ahmad Sahun. Padahal kan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berarti artinya lalai. Sahun berarti orang yang lalai. Kita ngedoain dia buat jadi lalai. Yang penting bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab. Quran, betul. Ada Siti Migrofah. Migrofah tuh artinya gayung. Nenek kali ya gayung. Makanya harus sesuai nama karena itu jadi doa. Dan orang tua itu ketika memberikan nama, maka dia sudah berdakwah dengan namanya si anak. Nah biasanya nama anak itu diambil supaya romantis nih dari dua belah nama bapak dan ibunya. Iya. Misalnya ibunya Faizah, bapaknya Haris, anaknya Faris. Itu kan jadi romantis Ibu ya, perpaduan. Ibunya Weni, kemudian bapaknya Andi, anaknya Wendy. Nah yang repot nih bapaknya Basri, ibunya Kokom. Baskom. Itu nama, makanya yang penting romantis sama dua orang tua. Basri dan Kokom, Baskom. Jadi sebenarnya dari awal saja Bu sudah sangat menentukan nama itu. Karena nanti ingat Baskom ya. Karena seseorang itu ketika dia beribadah menjadi manusia lebih baik, itu kan namanya selalu dipanggil. Makanya banyak orang yang kadang merubah nama. Contoh, teman saya ada Anjas Asmara. Kemudian dirubah jadi lebih islami jadi Ustadz Faiz Mubarak. Aslinya gitu. Anjas Asmara. Jadi kalau misalnya kita mau transfer namanya tetap Anjas Asmara gitu kan. Tapi dia ganti nama. Jadi yang penting itu adalah bagaimana menamakan di awal Ibu ya. Oke, awal nama. Selanjutnya adalah setelah dia masuk daurul murahaqah, maka orang tua ini harus lebih sering memberikan contoh daripada sekedar nyuruh. Kan ada yang bisa nyuruh doang, ada yang bisa ngasih contoh. Makanya jangan salahin anak kalau dia sering ngomong kasar,
Kalau si ibu ketika ngomel juga ngomongnya kasar. Dasar lo, anak setan. Si anak mikir lah, kalau gua anak setan, emak siapa kan gitu. Jadi memberikan contoh, jangan cuma nyuruh sholat tapi contohin sholat. Jangan cuma nyuruh sedekah tapi juga contohin sedekah. Iya, kadang-kadang kan kita juga kaget ya, masih usia balita tiba-tiba dia ngambil kain gitu. Terus tiba-tiba gerakan sholat, belajar dari mana? Ternyata dia suka lihat orang tuanya. Iya, makanya kisah Hasan dan Husain ketika Rasulullah sujud, itu kan naik ke atas pundaknya baginda Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah? Ya didiemin. Karena itu bagian dari bagaimana anak kecil belajar ibadah. Ya. Kan anak kecil tuh daya rekamnya kuat. Jadi semakin sering kita memberikan contoh yang baik, perkataan yang baik, cara berpikir yang baik, akhlak yang baik, maka dia akan juga semakin kuat merekam kebaikan yang kita contohi. Betul. Ada beberapa masjid kemarin sempat viral, anak-anak dilarang masuk, takut berisik kata ibadahnya. Justru anak ketika masjid itu berisik dengan anak-anak, ya itu mereka bagian dari belajarnya juga ya. Iya, belajar untuk bagaimana sholat yang benar. Betul, gitu. itu anak-anak. Nah remaja terus tiba-tiba puber gimana ini? Kalau remaja tadi selain kita memberikan contoh, yang pasti ibu harus selektif dengan siapa dia bersahabat. Betul. Temen gitu ya. Karena kan kita kalau bergaul dengan tukang parfum jadi ikutan wangi. Berbaur dengan tukang potong ikan jadi ikutan amis, bau. Jadi harus diseleksi, ini temennya siapa aja. Bukan berarti nggak boleh gaul sama tukang ikan. Itu contoh. Makanya ada pepatah Arab yang bilang khairul ashabi mayyadulluka al khairi. Sebaik-baiknya sahabat buat temen kita itu, anak kita adalah sahabat yang menunjukkan pada jalan kebenaran. Betul. Ngajak sholat berjamaah enggak, terus ngajak ke pengajian apa enggak. Makanya sekarang kan tingkat narkoba nih semakin tinggi, semakin banyak. Kenapa? Bisa jadi si ibunya sibuk nih sama urusan posting-posting di IG, Facebook gitu ya. Sekarang kan begitu nggak boleh makan bakso, foto. Nggak boleh makan beli somai, foto. Posting. Tapi anaknya lupa diurus. Itu ibunya posting, anak sampai nyungsep di got. Itu banyak yang begitu. Nah makanya memberikan contoh itu adalah satu awal langkah yang sangat tepat untuk memberikan contoh. Betul. Dan pondasinya ketika masa anak-anak itu harus kuat. Sehingga dia nanti ketika bergaul dengan siapapun, jika kuat dia yang memberikan warna, bukan dia yang terbawa arus ya. Dia mewarnai para sahabatnya. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi bekal juga untuk para orang tua, apalagi yang anaknya sudah mulai ABG itu, waduh, masa sekarang kan tantangannya juga berat ya. Benar. Ada gadget di mana-mana, maksudnya untuk memandang dunia itu bisa lebih luas lagi. Bukan salah gadgetnya, tapi kitanya harus siapkan mental selektif anak lah ya. juga. Betul.